Shalom saudara, bagi sebagian orang kasih karunia atau anugerah, perbuatan orang percaya, serta keselamatan merupakan entitas yang tidak dapat dihubungkan secara paralel. Kenyataannya, kasih karunia dan perbuatan dapat menimbulkan suatu ketegangan dalam diri orang percaya. Jika kita lebih condong pada kasih karunia, sangat mungkin untuk terjebak dalam pandangan hyper grace. Sebaliknya, jika kita condong pada perbuatan, kita akan terjebak dalam legalisme. Oleh karena itu, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas pemahaman yang benar antara kasih karunia, perbuatan orang percaya, dan keselamatan. John Christopher Thomas, seorang profesor perjanjian baru dari Pentecostal Theological Seminary, dalam tulisannya menyampaikan bahwa kita bisa memahami hubungan kasih karunia, perbuatan orang percaya, dan keselamatan melalui tulisan-tulisan Rasul Yohanes. Kata kasih karunia dalam bahasa Yunani yaitu charis muncul sebanyak 7 kali dalam tulisan Rasul Yohanes, 4 kali dalam Injil Yohanes, 1 kali dalam surat Yohanes, dan 2 kali dalam kitab Wahyu. Di sisi lain, kata bekerja dalam bahasa Yunani yaitu ergon muncul sebanyak 54 kali, 28 kali dalam Injil, 5 kali dalam surat Yohanes, dan 21 kali dalam kitab Wahyu. Tampaklah bahwa pemahaman Yohanes tentang kasih karunia harus dilihat dari hubungannya dengan pekerjaan atau perbuatan. Dalam Yohanes 1 ayat 14, pertama kalinya kata anugerah atau kasih karunia muncul di dalam tulisan Rasul Yohanes. Karenanya, kita harus memahami bahwa kasih karunia atau anugerah berkaitan erat dengan Yesus Kristus. Kasih karunia tidak hanya tentang kemurahan yang tidak layak kita terima, tetapi tentang hubungan kita dengan Kristus yang adalah kebenaran. Melalui Kristus, kita mengenal kebenaran dan menerima anugerah demi anugerah. Kata perbuatan dalam tulisan Rasul Yohanes, contohnya dalam Yohanes 3 ayat 21 dan ayat lainnya, memiliki makna yang dalam, yaitu yang pertama, mengungkapkan apakah seseorang mencintai terang, yang kedua, mengungkapkan hubungan seseorang apakah dengan Tuhan atau setan. Yang ketiga, menyingkapkan asal-usul seseorang. Dan yang keempat, mengungkapkan apa yang menjadi kehendak Bapa, yakni agar semua orang dapat diselamatkan melalui Yesus. Dengan memiliki pemahaman tentang kasih karunia atau anugerah dan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan tersebut, tentunya kita tidak lagi memiliki pandangan yang sempit tentang perbuatan dan menganggap bahwa perbuatan-perbuatan orang percaya adalah sebagai bentuk legalisme. Kita diselamatkan karena anugerah oleh iman, dan iman kita haruslah iman yang hidup, di mana iman yang hidup dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan kita. Lalu, bagaimana hubungannya dengan keselamatan? Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu memberikan gagasan tentang perbuatan, di mana perbuatan itu mencakup aktivitas atau tindakan seseorang, serta kualitas hubungan seseorang dengan Tuhan Yesus. Wahyu 19 ayat 7-8 berbunyi, "Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, sebab hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih." Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Persiapan ini menunjukkan adanya aktivitas kerjasama atau bahkan timbal balik antara mempelai anak domba dan Tuhan. Berarti, Tuhan yang digambarkan sebagai anak domba adalah yang memberikan pakaian dari linen halus ini kepada mempelai anak domba. Tujuan pemberian ini diperjelas dengan kata kerja diberi kain linen yang menunjukkan bahwa dia harus mengenakan pemberian itu. Lebih lanjut, dalam kitab Wahyu, Yohanes menekankan pentingnya perbuatan dalam konteks keselamatan. Kain linen halus yang dikenakan mempelai anak domba menggambarkan perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Ini menunjukkan adanya kerjasama antara Tuhan dan orang percaya, di mana perbuatan kita yang benar seperti kegiatan kasih, kerja keras, ketekunan, kesabaran, memelihara iman, menaati firman, bersaksi, pelayanan, kemurnian moral, dan lain-lain adalah respon kita terhadap kasih karunia Allah. Iman yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman.
Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Perbuatan benar manusia harus berjalan konsisten dengan perbuatan benar menurut Tuhan, karena tindakan kita mencerminkan Tuhan yang telah memberikan keselamatan. Dalam tulisan Yohanes, tampaknya mustahil untuk memahami keselamatan tanpa perbuatan, karena perbuatan seseorang membuktikan apakah seseorang berjalan dalam persekutuan dengan Tuhan dan saudara seiman atau tidak. Oleh karena itu, kita melihat bahwa perbuatan kita bukanlah legalisme, tetapi bukti dari iman yang hidup, karena iman yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan, ku hidup karena percaya. Karena Kau telah berjanji, Tuhan, berjanji setia. Pengharapan kami, Tuhan, selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, oh yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
sekarang. Mari kita sembah Tuhan kita. Sembah lebih dalam lagi. Tinggikan namanya Tuhan Yesus Kristus. Oh, benar Tuhan, Kau Tuhan yang besar, sungguh besar Tuhan, yang mampu melakukan segala macam hal Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami akan selalu dituntun dalam kehidupan kami, dalam semua hal yang kami lakukan Tuhan. Itu semua turut bantu tangan-Mu Tuhan bagi kehidupan kami. Oh, mari kita sembah Yesus, sebut namanya Yesus. Kau Bapa yang baik Tuhan. Oh, amin. Kau sungguh besar Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Biar jemaat saja katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Yes Lord, Kau telah berjanji Tuhan, dan pasti akan sanggup untuk menggenapi janji-Mu Tuhan. Kami bersepakat Tuhan, kami mendeklarasikan iman kami Tuhan untuk percaya kepada-Mu Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan katakan, aku punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada urapan-Mu di tempat ini, dan itu yang membuat kami keluar sebagai pemenang-pemenang. Terima kasih Bapak. Hari ini pasti ada urapan yang baru, hal-hal yang baru yang terjadi dalam setiap hidup kami. Kami pulang tidak boleh sama lagi, harus keluar sebagai pemenang dan bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan untuk setiap hari baru, urapan baru, kekuatan baru, dan berkat-berkat yang baru. Terima kasih, kami siap diberkati hari ini. Mari yang siap katakan bersama-sama. Amin. Sorak-sorai yang dahsyat.
buat Allah yang dahsyat. Katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa. Sebelum kita lanjut, ada seorang anak akan diserahkan pada hari ini. Saya undang kedua orang tua dan anaknya. Puji Tuhan, selalu anak-anak kita dahulukan untuk serahkan kepada Tuhan sedini mungkin agar malaikat Tuhan yang berpasukan menjagai dan melindunginya. Puji Tuhan, saya undang anak Zafira Mikaela dari orang tua ayah bernama Andri Johan Simbolon dan ibu Lindawati Sitohang. Puji Tuhan. Mari kita sekali lagi bangkit berdiri dan boleh kita arahkan tangan kepadanya. Zafira Mikaela, sebagai hamba Tuhan aku menyerahkan engkau ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dan malaikat Tuhan akan berpasukan menyertai engkau. Keluar masukmu disertai dan lindungi. Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna, akal budi, hikmat untuk boleh melangkah menjadi berkat bagi anak-anak yang lain. Menjadi berbeda, lebih pandai, lebih sehat, lebih berhikmat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kedua orang tuanya Tuhan yang kau pakai untuk terus mendidik, menjagai anak-anak ini sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Takut akan Tuhan turun atas anak ini dan atas kedua orang tuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menyerahkan Zafira. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Dan selamat ya. Silakan. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Hari ini kita memasuki Oktober, saudara. Bulan ke-10. Jadi tinggal 2 bulan lagi kita akan mengakhiri lagi 2024. Jadi kita jangan fokus kepada Natal dulu ya, tapi kita fokus kepada apa yang kita sudah lakukan selama 10 bulan ini. Karena tema kita bangkit jadi teranglah. Apakah kita sudah melakukannya dengan baik dan benar? Jawaban ada di saudara masing-masing. Ya, kita menjawab ini kepada Tuhan. Kalau yang belum, masih ada waktu, mari cepat-cepat supaya kita menjadi terangnya Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Puji Tuhan. Ya. Nah, tidak ada yang kebetulan bahwa hari ini tanggal 6 Oktober itu adalah hari jadi atau hari ulang tahun dari GBI kita. GBI seluruh Indonesia ini. Bukan yang di Pak Niko ya. Kalau yang di Pak Niko itu GBI Gatsu namanya. Gatot Subroto itu tanggal 4 September kemarin. Yang ini yang seluruh yang dipimpin oleh Bapak Rubin Adi. Ya, mungkin ada flyer di sana. Ulang tahun kita yang ke-54 tahun ya. Gereja Betel Indonesia, sinergi gereja lokal GBI dalam menuntaskan amanat agung. Beri kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Saudara, kita bersyukur terus muncul sebagai pemenang-pemenang Gereja Betel Indonesia. Walaupun akhir-akhir ini kita banyak dengar ada hal-hal yang kurang menyenangkan tentang GBI ya. Tapi percayalah bahwa itu oknum, saudara. Tidak semua GBI seperti itu. Ya, jangan cepat-cepat kita beri cap, wah GBI seperti ini. Anak kita melihat bahwa banyak perkembangan gereja-gereja yang luar biasa dari GBI ini. Kita akan mencanangkan tuh 10.000 gereja, 10.000 jemaat. Dan sekarang kalau nggak salah saya sudah mencapai 7.000-an gereja. Nah itu perkembangan yang luar biasa sehingga banyak orang memang iri, saudara, terhadap Gereja Betel Indonesia, sehingga banyak hal diangkat dijadikan satu viralisasi yang tidak baik. Nah, mari kita bersyukur terus, doakan terus
agar GPI menjadi berkat di mana-mana. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Allah kita. Nah Bapak Ibu, mungkin viral-viral yang ada itu juga lah yang 1-2 mungkin sempat mempengaruhi beberapa orang. Seperti kemarin, minggu kemarin, Pak Irwan yang khotbah di sini di pagi hari dia menyampaikan bahwa jemaatnya di Bumi Anggrek itu maju, bertambah banyak jiwa-jiwa. Ya, tapi perpuluhan berkurang. Itu dia yang ngomong, saudara. Nah, lalu karena ada input seperti itu, sehingga kemarin beberapa hari yang lalu ini saya iseng-iseng saya meneliti di tempat kita sendiri. Bagaimana? Ternyata memang ada, saudara, beberapa orang yang memang walaupun masih tetap memberikan persepuluhannya, tetapi dikurangi jumlahnya. Saya tidak tahu apakah itu karena income-nya berkurang, oke aja, ya, atau kebutuhan yang lebih banyak, atau apapun, atau terpengaruh oleh bunyi-bunyian di luar itu, kita nggak tahu. Tapi yang pasti, kalau buat saya, yang penting kita memberi untuk Tuhan adalah wajib. Nggak ada yang amin satu pun. Masuk sih gitu. Kita dapat kesehatan, pekerjaan, rezeki dari mana? Ya, jadi marilah kita memberi bukan sebagai perpuluhan, udahlah, lupakan itu. Ya, mungkin terlalu berat atau bagaimana. Yang jelas kita mengembalikan sebagian dari yang Tuhan berkati kepada kita dengan tulus, lebih baik daripada kita memberi 10% tapi tidak tulus, tidak menjadi berkat. Dan berkat-berkat itu yang saudara kembalikan ke rumah Tuhan, itu dipakai untuk pekerjaan Tuhan, ya, untuk ya tentu saja termasuk full timers di dalamnya, tapi tidak semua. Ya, ada yang mengatakan bahwa ke gereja Bethel Indonesia perpuluhan masuk ke gembalanya semuanya. Ah, tentunya sudah kaya raya sekali, ya. Ya, karena gereja-gereja yang besar itu juga dia mendapatkan PK daripada gereja itu tentu lebih besar dari yang segini, ya, puluhan ribu jemaatnya, ya, logis saja gitu. Nah marilah saya baru sekarang ini saya bicara tentang hal ini karena Pak Irwan kemarin yang memulainya dan saya ingin membuktikan, ya, dan ingin mengajak supaya kita tidak kurang juga dari berkat Tuhan, sehingga kita tetap setia di dalam mengucap syukur. Di dalam kita memberi itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, kita diberi kesehatan. Kalau saudara sakit flu aja ongkosnya berapa, saudara? Ya, ada yang sakit berkepanjangan di rumah sakit, aduh susah sekali, saudara. Walaupun BPJS, ya, ngantrinya begitu lama, nanti harus bolak-balik. Katakanlah kita dapat berkat kesehatan, itu aja sebuah berkat yang luar biasa buat kita. Amin, amin, ya. Jadi berikan yang terbaik buat Tuhan supaya kita juga diberkati Tuhan, bukan mancing Tuhan, tapi pasti Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada siapapun. Amin. Semua kita pakai kelola dengan baik. Ya, hari ini juga ini TV sebelah kanan dead, saudara, betul? Di sini, ya. Baru tadi pagi dia undur diri karena faktor U. Jadi yang di bawah kita sudah beli satu baru tuh. Jadi ini teman-teman kembarnya, puji Tuhan, yang sono masih nyala. Sementara lihat di sana atau lihat di sini dulu, ya. Puji Tuhan, saya sampaikan tadi pagi bahwa kalau saudara itu mau mengharapkan tempat ibadah yang mewah, yang leks, tapi sesuaikan dengan apa yang menjadi kemampuan kita di daerah kita. Kalau kita mau pakai LCD di sini, layar gede, itu bisa, saudara. Ya, saya sudah tanyakan harganya sama Pak Gun, ya, ketua musik kita, bisa
Tetapi apakah layar yang segede itu menjadi enak kita melihatnya atau menjadi error mata kita? Karena ruangan kita tidak cocok untuk yang segitu. Belum sinarnya juga itu bisa mengganggu kita. Jadi marilah kita berpadan dengan apa yang ada, sama juga dalam kehidupan kita di rumah ya, berpadan dengan apa yang Tuhan beri kepada kita. Sehingga hati itu damai sejahtera selalu, saudara. Ya. Puji Tuhan, mari kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Belum ada visi bulan Oktober dari Pak Niko, karena yang biasanya kita MDPJ di awal hari Sabtu pertama, tapi kemarin ditunda menjadi Sabtu depan. Jadi visi yang terbaru dari Pak Niko belum muncul. Nanti saudara akan bisa mengikutinya di video Pak Niko di minggu ketiga, ya. Supaya jelas itu diputar videonya. Selalu kita ada rekaman dari khotbah lengkap Pak Niko setiap bulannya di minggu ketiga. Oke, dan kita akan sedikit review tentang visi kita di sini dari bulan Agustus sampai hari ini, yang berjudul adalah berjaga-jaga selalu di dalam menjadi terang, sembari kita berjaga-jaga terus menjadi berkat. Berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh di dalam dosa, di dalam tipu daya iblis yang selalu ingin merontokkan iman kita. Nah, yang Agustus itu saya sampaikan tentang berjaga-jaga dengan terus di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan adalah pengurapan Tuhan, kehadiran Roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita terus hadirkan Tuhan dalam hidup ini, kita aman, saudara. Tidak gampang tergoyahkan oleh keadaan dan oleh situasi apapun, oleh berita apapun. Ya, ayatnya adalah Yesaya 59 ayat 1 sampai 3, nanti dibaca di rumah sendiri. Intinya itu adalah yang menjadi penghalang antara engkau dan Bapa adalah dosamu. Jadi kalau kita ada di dalam persekutuan, di dalam memuji menyembah Tuhan, tapi hati kita kok rasanya tidak nyambung dengan surga, ada apa? Sesuatu yang terjadi, yaitu masih ada dosakah yang kita simpan, atau masih ada hal-hal yang tidak beres di hadapan Tuhan. Nah, itu yang kita harus perhatikan, tidak boleh ada lagi. Karena tabir itu sudah terbelah ketika Yesus mati, dan kita bebas menyembah Allah kita secara langsung melalui Roh Kudus-Nya. Makanya kita harus selalu connect dengan urapan Roh Kudus, kita nyambung bersama Tuhan. Kapanpun, dimanapun kita bisa menyembah Tuhan dan bisa menikmati hadirat-Nya. Walaupun sedang di dalam KRL yang penuh sesak seperti kemarin mungkin ya. Semua merayakan HUT berapa? 79. Sehingga semua penuh, saudara. Tetap bisa kita menikmati hadirat-Nya. Ya, artinya mari cek lagi apa yang masih menjadi penghambat kita. Saya percaya saudara sudah semuanya beres di hadapan Tuhan. Katakan amin. Yang kedua adalah bulan September awal, saya sampaikan berjaga-jaga plus siaga 1. Bersiaga artinya bersiap. Kita berjaga-jaga secara hati, secara roh, bersihkan hidup kita, tapi tetap kita pegang senjata. Seperti para prajurit yang menjaga istana, menjaga kerajaan, selalu siap dengan senjatanya. Senjatanya kita apa, saudara? Efesus 6. Ya, yaitu selengkap senjata Allah. Baca nanti di Efesus 6. Yaitu apa? Ketopong keselamatan, firman Allah sebagai perisai, dan terus semua itu kita pakai, kenakan. Sembari kita berjaga-jaga, kita menangkan selengkap senjata Allah. Supaya kita terus mampu berdiri di tengah-tengah situasi yang seburuk apapun, saudara. Nah, itu di 1 Tesalonika 5 ayat 1 dan seterusnya.
saya hanya ambil yang pentingnya di situ adalah Yesus datang seperti pencuri di malam hari. Jadi suddenly, tiba-tiba tidak orang bisa menduga dan menghitung-hitung. Karena semuanya mendadak, tidak seorang pun yang tahu. Maka dari itu kita harus jadi di ayat-ayat itu ya disebutkan kita anak-anak siang, bukan anak-anak malam. Artinya siang itu adalah terang. Terang ya menjadi terang, kembali ke situ lagi. Jadi kalau hidup kita menjadi terang, kita tidak akan tertinggal apapun yang terjadi. Tuhan Yesus terus membawa kita ke level yang selanjutnya, yang lebih tinggi lagi. Ya. Kemudian September di minggu ketiga sore saya sampaikan tentang berjaga-jaga dengan cara memuridkan. Menjadi murid atau memuridkan. Yang ternyata itu menjadi tema kita di bulan Oktober ini. Kita harus menjadi murid kalau kita belum cukup pendidikannya secara roh ya. Anak-anak yang sekolah itu belajar terus naik kelas sampai dia lulus sarjana. Nah setelah sarjana itu mandiri. Mandiri bisa nambah ilmu dari mana saja sembari bekerja dan sebagainya. Nah secara roh kita juga di level mana saudara berada terus maju. Tingkatkan kepengertianan kita tentang firman Allah. Melalui apa? Banyak hal. Bisa belajar teologi, ada ya. Dan yang paling umum dan paling gampang kita lakukan adalah lewat kul-kul. Kelompok-kelompok sel yang ada. Itu sebabnya di bulan ini nanti akan ada kul campaign. Kampanye kul. Bukan kampanye rame-rame seperti yang di Monas itu saudara, bukan. Ya. Tetapi kita mengkampanyekan, kita memperkenalkan kepada orang-orang jemaat-jemaat yang belum masuk di kul. Apa sebabnya? Mungkin tidak ada teman, mungkin terlalu jauh, kita carikan bantu untuk mendapatkan yang terdekat. Supaya kalau di dalam kul ini kita bisa tumbuh bersama. Ya, bersama-sama menjadi satu kelompok yang tidak sebanyak ini, kenal satu dengan yang lain dengan 3 motonya yaitu KTM, kesatuan hati. Di dalam kul itu harus ada kesatuan hati, jadi tidak ada yang musuh-musuhan, ya tidak ada yang gosip-gosipan. Lalu di situ bisa tumbuh bersama, K dan T, T-nya tumbuh bersama-sama. Lalu hasilnya adalah M, memenangkan jiwa-jiwa lain untuk kita muridkan. Kenapa itu harus perlu? Satu waktu saudara, nanti kita tidak bisa beribadah bersama-sama seperti ini. Ya, ada waktu-waktu seperti kemarin pandemi, ya kita tidak bisa menikmati ibadah raya seperti ini. Nah di situ mari kita berkumpul, bergabung di dalam kul. Yang dulu pernah ikut kul sekarang tidak lagi, kenapa? Ya, mungkin ada masalah-masalah yang bisa dibantu, diselesaikan nanti oleh tim-tim dari kul-kul yang ditugaskan. Itu tujuannya. Kalau saudara belum pernah, cobalah ikut dulu. Ya, jangan bilang wah nggak bisa, banyak ini. Coba aja sekali. Nanti ketika nyoba, wah keterusan saudara. Ya. Dan kita berharap kul-kul ini menjadi kesukaan bagi banyak orang. Ayatnya ada di Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayat 46-47. Ini ayat kul, saudara. Kisah Rasul 2 ayat 46-47. 2 ayat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang.
Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ini tujuannya kulnya. Ya, jadi tadi ayat yang 46 sekali lagi coba. Itu sehati berkumpul tidak perlu tiap hari. Ini artinya dulu zaman itu mereka gampang kumpul, saudara. Ya, jadi di sini biasanya 1 minggu 1 kali atau 2 minggu sekali kita kumpul bersama-sama. Memecahkan roti artinya makan bareng apa saja yang ada. Kalau nggak ada makanan kita minum aja air segelas bersama-sama, yang penting kesatuan hati ya. Lalu boleh bergilir, boleh juga tetap satu tempat dengan gembira dan tulus hati. Jadi kita datang dengan gembira, dengan tulus hati untuk mencari Tuhan, bukan mencari teman, bukan mencari kue. Karena ada orang yang dari satu kul ke kul lain, terus jalan. Nah itu pasti tidak akan bertumbuh. Seperti tanaman ya di dalam pot gitu. Kalau setiap minggu saudara pindahkan ke pot lain, dia akan bertumbuh atau mate? Mate ya. Walaupun mungkin potnya itu lebih bagus, lebih banyak pupuknya, tapi dipindahkan terus, tidak akan menjadi pohon yang sehat dan bertumbuh dan menghasilkan buah. Ya, ini hanya simbol dari sebuah gereja. Saudara ada di satu kul atau di satu gereja, pengennya mau yang lebih hebat, yang lebih asyik ya. Dalam banyak hal itu seperti katakanlah tanah yang pupuknya lebih banyak. Pot yang lebih cantik, harganya jutaan gitu. Tetapi kalau pindah terus tetap aja tidak akan membuat Anda bertumbuh, apalagi berbuah. Terus ayat berikutnya. Nah, di situ kerjanya adalah memuji Tuhan dan sharing, artinya ya memuji, menyembah Tuhan, berdoa, bersaksi, baca firman Tuhan, apa yang kamu dapat dari ayat ini, apa yang kamu dapat, mungkin remanya masing-masing beda, kita sharing di situ, kita bertumbuh. Kenapa aku begini, kenapa aku begitu, share bersama-sama. Sehingga kita dapat jawaban-jawaban melalui teman-teman bersama-sama ini. Dan hasilnya adalah Tuhan menambahkan jumlah mereka, yaitu orang-orang yang diselamatkan. Dan sebelumnya adalah mereka disukai semua orang. Kalau kita berkumpul dengan benar, ya, artinya cari Tuhan di situ, bukan cari yang lain. Kita sharing tentang firman Tuhan, tentang kesaksian betapa Tuhan itu baik. Bukan menggosipkan yang lain, bukan arisan. Dalam kul tidak boleh arisan. Amin. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu mari kita ajak supaya orang suka datang di kul itu, lalu tumbuh bersama-sama dengan kita, kemudian di hari Minggu akan beribadah raya. Minggu ini adalah celebration. Ibadah raya artinya kita merayakan kebaikan Tuhan bersama-sama di gereja yang Tuhan sudah bukakan kembali. Selama kemarin pandemi tutup, pada nangis-nangis, minta Tuhan buka lagi, Tuhan kapan selesainya. Nah, setelah dibukakan tetap aja yang kebablasan, masih enakan di rumah, sembari makan kacang dan tidur-tiduran, nonton dari handphone cukup. Yang penting udah ibadah. Bukan itu saudara, kalau engkau ada di sini tuh celebration, merayakan. Kalau saudara merayakan sendirian enak gak? Happy birthday to me gitu kan. Aku ulang tahun sendirian, nyanyi sendiri, tepuk tangan sendiri. Ya, ini kita bersama-sama dan hadirat Tuhan yang ada selama kita memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman pasti beda. Ketika engkau berkumpul bersama-sama, tidak akan sama. Amin. Mari kita ibadah. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri untuk kita beribadah bersama-sama. Ya, ayatnya ada saudara.
Ibrani 10, 25, 27. Ibrani 10, 25, 27, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapus dosa. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Itu urutannya, ya. Jadi mari kita ada waktu untuk berkumpul bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Lalu kalau kita kelewatan itu saudara, tidak ada lagi apa itu tadi dikatakan korban lagi untuk penebusan dosa. Kalau sudah waktunya habis, ya sudah tinggal menerima apa? Hukumannya. Artinya ketinggalan kita. Seperti pada waktu murid-murid Tuhan atau pengikut-pengikut Tuhan ketika Yesus naik ke surga, ya kumpul di bukit itu, makin lama makin tinggi. Yesus di situ kumpul ada berapa orang kira-kira sudah? Masih ingat? Berapa orang yang berkumpul ketika Yesus menjelang naik ke surga? Di bukit itu. Kopek, ya betul. 500 ya, sekitar 500 orang saudara. Lalu Tuhan kan janji kamu tidak usah bersedih. Ya, aku tidak akan tinggalkan kamu piatu, aku akan mengirimkan roh penolong. Rohku sendiri turun atasmu. Tunggu aja di Yerusalem, jangan kemana-mana. Ya kan? Pesentuhan begitu. Tapi ketika saat itu datang, suddenly, tiba-tiba pengurapan itu turun, Roh Kudus turun. Ada berapa di sana? Di lonteng Yerusalem. Ada berapa? 120. Han. Jadi seperempat. Yang lain kemana? Gak betah nunggu. Mana nih? Hari 1, hari 2, hari 3. Udahlah kita jalan-jalan dulu capek. Betul? Ngopi-ngopi dulu. Arisan-arisan dulu. Gak usah kumpul-kumpul terus. Belum tentu benar tuh janji Tuhan tuh. Akhirnya datang pengurapan itu. Mereka terima itu. Wasa, kelewatan. Ada kloter kedua, sesi kedua, tidak ada. Ya yang ada dapat dari yang temennya itu mungkin cerita lalu dia mendoakan. Beda dong KW1 sama KW2. Ya, kita mesti sesuatu dapat yang paling pertama saudara. Ya, nah ini hanya sebuah contoh agar kita jangan lengah, jangan menganggap remeh hal-hal yang memang Tuhan suruh. Yaitu kita berkumpul bersama-sama dengan kasih, saling menasihati, makan bareng, ya makan dalam arti bukan pesta-pesta. Tapi apa yang ada, ya toh, kalau bisanya beli martabak 1 lebar, orangnya di situ ada 30, kita bagi 30 ya kan. Kayak perjamuan kudus gitu kan. Minumnya yang banyak, jadi kenyang juga saudara. Jadi itu bukan yang menjadi fokus untuk sebuah pertemuan. Katakan amin. Tapi fokusnya apa? Fokusnya apa? Nah tadi baru dibaca. Apa fokusnya? Bertumbuh bersama-sama di dalam memuji, menyembah Tuhan, sharing firman Tuhan. Pokoknya urusannya rohani, bukan jasmani. Ya? Nah itu cukup satu ikut di situ terus, saudara akan dibina menjadi dewasa. Ya? Karena kita ini tidak cukup hanya sampai dengan masuk surga saudara.
Hari-hari ini akhir baru Tuhan ingatkan bahwa oh ya kita ini nggak cukup hanya sampai mati masuk surga. Ya kalau Anda percaya Tuhan, mati dapat tempat di surga. Tapi tujuannya tidak hanya stop di situ. Ongkang-ongkang di surga aja gitu. Duduk santai, di sana nggak ada kopi lagi. Tapi lantainya emas ya. Tapi tujuannya kita plusnya apa saudara? Memerintah bersama Yesus. Tahu kan ceritanya? Ketika nanti Yesus datang kedua kali, second coming, itu bukan dunia kiamat duluan. Tetapi anak-anak Tuhan yang mati dalam Tuhan, Pondok Rangun semua terbuka, bangkit ya toh, bangkit dulu, tubuh kemuliaan, naik ke awan-awan bersama dengan Yesus di sana. Itu kloter 1. Kloter 2-nya kita-kita yang masih hidup, yang hidupnya kudus di hadapan Tuhan, tidak bercacat celah, ikut dibawa. Sesi 2 itu. Kita sesi 2. Jadi kalau saudara mau sesi 1, matilah sekarang. Tapi mesti bayar kuburan mahal sekarang. Terus repot lagi ya, carinya sudah susah sekarang. Jadi berdoalah supaya Tuhan berikan kita terus roh tubuh jiwa kita terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan kembali. Itu artinya di kemuliaan buat Tuhan, jangan ragu-ragu. Ya. Diangkat, artinya tuh kita diangkat tiba-tiba. Jadi nanti satu waktu kalau saudara lihat di TV ya, atau orang pada WA, pada telepon, oh si A hilang loh, padahal suaminya masih ada. Si B hilang juga, tapi istrinya ada. Nah itu saudara jangan happy, engkau tertinggal itu. Ya enggak? Kalau nonton TV itu berarti Anda sudah tertinggal loh. Benar enggak? Yes oh yes. Jangan happy-happy. Wah terus telepon sama teman. Iya loh kita enggak hilang ya. Puji Tuhan. Enggak hilang berarti Anda tertinggal itu. Jadi apa yang terjadi kalau tertinggal? Aniaya. Karena bumi diserahkan kepada iblis. Ya kalau Anda terus tekun, jangan menyerah. Andai kan tertinggal di sini mah nggak ada yang tertinggal lah pasti ya. Nah, bersihkan hati makanya. Ya. Ibadah terus ya. Itu kalau ada yang tertinggal misalnya ya, jangan lepaskan Yesus. Jangan terus ikut sama si bolis itu. Karena itu udah pasti jalan lurus ke neraka. Tetap tekun, walaupun nanti mungkin kuping tinggal 1, ya, tangan tinggal 1, enggak apa-apa. Kita tetap ke surga. Jangan lepaskan Yesus. Nah itu enggak gampang saudara. Makanya jangan sampai tertinggal. Itu dia. Terus semangat, jadi terang, penuh Roh Kudus. Beribadah, ikut kul, supaya bertumbuh bersama-sama. Tidak gampang goyah imannya. Ntar ada dengar begini, wah kacau. Ada dengar begitu, wah galau. Ada orang memfitnah, wah sudah marahnya sampai seperti banteng kelaparan. Gak perlu, Tuhan yang akan bela kita, amin. Saudara perhatikan, ini tiba-tiba tadi pagi saya gak sampaikan ini. Apa yang terjadi sekarang ini dengan Israel? Karena yang tadi pagi itu streaming ya. Israel apa sekarang? Perang toh? Diserang toh? Sama Iran ya. 300 rudal. Kalau TV-TV di sini mengatakan Israel hancur. Enggak ada yang hancur. Yang hancur itu hanya sebagian kecil yang memang dia sengaja jatuhkan di situ. Karena di situ tidak ada orang-orang pentingnya dia. Itu. Tapi yang lain semua ditahan. Balik. Nah, sampai detik ini kita melihat betapa Tuhan menjaga dan melindungi Israel. Amin. Siapa kita? Kita ini siapa?
Israel rohani. Takutkah Anda? Suara berita-berita krisis akan datang. Ini hamba Tuhan malah yang ngomong. Hati-hati dari 2023 kemarin, saudara. 2023 itu krisis, gelap, hitam. Baik-baik saja. Amin. Amin. Nah, 2025 apa? Apa aja dia bilang bodoh amat dah. Yang penting aku Israel rohani. Tuhan pelihara aku. Dahsyat Allah kita. Saya nggak ada lawan Israel. Karena pembelanya itu Allah kita, saudara. Berapa kali dari zaman dulu baca, makanya hebat, ikut gak? Hebat? Baca hebat? Ya. Berapa kali tuh raja-raja itu pada bandel-bandel, saudara. Ya, menyembah berhala lagi, dibinasakan Tuhan. Tapi dia minta ampun, diberkati lagi. Tapi yang tidak minta ampun, habis binasa. Sampai mayatnya aja dimakan anjing. Ya kan? Itu bedanya. Jadi kalau jadi Kristen, Kristen beneran. Jangan ikut-ikutan dan jangan setengah-setengah, saudara. Siapa yang mau dimakan anjing? Mayatnya. Mau gak? Gak mau. Kita rapture menjadi pengantinnya Kristus. Memerintah bersama dia. Ya, jadi tidak ada yang bisa, loh kok kamu sudah di sana, aku kok di sini. Dulu aku nyesel nggak mau dengerin kamu ya, diajak di sini, diajak ke sini nggak mau melulu. Ya kita cuma ngeliat, ya kan? Itu urusanmu sekarang. Gitu loh, tapi nggak boleh sombong. Anak Tuhan tidak boleh sombong, amin. Ya, kalau engkau bisa berhasil membawa jiwa, bukan kita, saudara. Semua itu hanya Roh Kudus. Sebentar lagi kita bawa dia murtad lagi juga nggak ada yang bisa tahu. Berapa banyak orang yang sudah bertobat bahkan hamba Tuhan sekalipun. Makanya itu harus terus ada di dalam hadirat Tuhan. Jadi orang siang, jangan orang malam. Jangan suka pergi malam-malam. Lewat tengah malam. Ya. Walaupun tidak ngapa-ngapain tetap orang memandang ini anak Tuhan apalagi pelayan Tuhan. Tengah-tengah malam keluar, keluyuran ngapain. Walaupun suami istri, perlu enggak sih? Mesti tengah malam gitu. Kalau ngopi ya siangan lah gitu. Hah? Banyak TikTok ya, para ahli-ahli bilang secara medis nih sekarang kalau tidur lebih dari jam 11 udah sel-sel tidak bisa diperbarui. Itu medis. Nah firman Tuhan sudah lebih dulu mengatakan bahwa Tuhan memberkati engkau pada waktu. Bukan artinya suruh tidur terus. Tapi Allah kita yang bikin semuanya ini. Bikin manusia. Tuhan tahu bahwa kita tuh diperbaiki sel-selnya pada waktu malam. Itu artinya Tuhan memberkati kita. Jangan hanya mikirnya duit melulu. Ya sudah tidur sore-sore bertahun-tahun gak dapat duit nih dari surga. Siapa yang bilang berkat Tuhan tidak sama dengan uang only. Saudara diberkati, selmu dibetulkan, bangun tidur sehat, segar, memuji Tuhan lagi, kerja lagi dengan semangat. Nah hasilnya dari bekerja itu diberkati Tuhan. Malam tidur lagi dengan mengucap syukur. Tidurnya nyenyak, gak gelisah, saudara. Gak mimpi dikejar-kejar setan. Itu bahagia. Pagi-pagi bangun lagi, sehat lagi. Dan hidupmu akan berbahagia. Amin. Ya, jadi mari ikuti aja apa yang Tuhan mau. Mari kita terus beribadah bersama-sama, berkumpul bersama-sama. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, saudara. Ya, kalau kamu sendirian gitu cepat mati kali ya. Tapi kalau memang diharuskan ada saat-saat yang kau harus sendiri, jangan mengeluh juga. Sendiri artinya malam hari sendiri. Ya ketemu Tuhan aja, paling enak. Baca firman, menyembah dia. Sukacita, damai sejahtera. Maksudnya kalau sendiri terus, saudara ada di hutan gitu ya.
sendirian, lama-lama juga mirip yang di hutan itu. Tidak mirip manusia yang di bumi ini. Karena Tuhan menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial. Kenapa Adam dikasih Hawa? Enggak bisa sendirian. Ya. Dan Tuhan menciptakannya Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Tono. Tahu maksudnya? Nah sekarang diubah-ubah semua tuh. Ya pokoknya manusia sama manusia boleh saling mencintai. Boleh disahkan menikah. Miring semua itu. Itu di Amerika terjadinya. Semalam saya baru dengerin hamba Tuhan yang di Amerika, orang Indonesia. Masalahnya di Amerika dan di sini beda. Kalau di sini gereja ditutup, gereja dilarang, diobrak-abrik, izin susah. Di sana gampang, siapa buka gereja boleh aja mau nginjil di jalanan juga bisa. Tapi masalahnya adalah gereja harus menerima hukum pemerintah mengesahkan LGBT. Itu yang menjadi, kalau nggak mau ngikutin itu ketahuan bisa dipenjara. Gerejanya diobrak-abrik, ditutup. Ini masalahnya beda, tapi tetap ada masalah dalam hidup kita. Ya makanya bersyukurlah di Indonesia ya. Walaupun kadang-kadang susah. Gak apa-apa, justru di tengah susah itu kita menikmati kuasa Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah berjanji hari akan selalu siang kan. Tetapi Tuhan berjanji akan memberi kekuatan, bukan duit. Memberi kekuatan bagi orang yang percaya. Garis bawahi, bagi orang yang percaya. Kalau nggak percaya ya cari aja kekuatan sendiri. Kau akan jatuh bangun. Babak belur. Habis-habisan. Banyak itu terjadi. Ya saya percaya anak-anak Tuhan di sini engkau akan setia sampai akhir. Amin. Muncul sebagai pemenang terus dan ikut serta dengan Tuhan memerintah dari awan-awan sana dan tidak akan tertinggalkan di bumi ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mana ini? Bro. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Jangan asal tiap bulan perjamuan. Please ya. Renungkan bagaimana Tuhan begitu baik kepada kita. Menjadi orang yang dikorbankan. Menjadi domba sembelihan. Untuk menebus kita semua. Dari gelap kepada terang. Apa bayaran kita? Gak mungkin bisa bayar itu. Hanya Tuhan mau persembahkanlah hidupmu yang kudus untuk aku. Dan sementara engkau masih gagah kuat perkasa, pakai kesempatan itu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidup itu adalah kesempatan. Lakunya enak, tapi jalaninya tidak enak. Tapi kita ayo sama-sama bangkit berdiri, kita jalani hidup ini yang kesempatannya mungkin tinggal sedikit lagi. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sebentar, jangan tunggu sampai engkau tidak berdaya. Sekarang engkau masih kuat, masih bisa berjalan, masih bisa melakukan banyak hal. Jadilah berkat. Ikut pekerjaan Tuhan yang menanti untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Jangan urusan hati lagi, urusan surga dan memerintah bersama-sama Yesus. Amin. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. sekali lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah jadikan kami berkat bagi orang-orang Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pemurid-pemurid yang baik untuk membawa banyak orang kepadamu Tuhan. Fokus untuk kami menjadi memerintah bersama Tuhan. Surga sudah pasti, tetapi biarlah kami boleh menikmati bonus dari Tuhan untuk memerintah bersama Dia. Terima kasih Bapa. Mari siapkan hati kita. Ambil roti yang ada. Angkat di tangan kanan tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bahkan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Mari minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Naikkan syukur kepada Tuhan dengan kata-katamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas pengorbanan-Mu. Rahmati bagi kami
kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dan hari ini siapapun yang hadir di tempat ini sudah menerima pengurapan yang baru dari Tuhan. Amin. Engkau pulang tidak akan sama. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat dilepaskan daripada segala bebannya. Kalau engkau setia dan percaya kepada Tuhan, Amin. berikan segala hatimu kepada Tuhan untuk menjadi korban yang kudus di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, sehingga kami akhirnya akan memerintah bersama-sama dengan Dia di awan-awan yang permai nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Dan biarlah kami sebentar pulang dengan membawa berkat daripada Engkau, yaitu berkat damai dan sejahtera-Mu yang berlimpah-limpah, anugerah dan kasih-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Dan terus kami akan makin hari makin intim dengan Engkau Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tetap setia kepadanya dan menjadi terang. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.